Kalau dulu kita kecil-kecil ada nonton film pendekar, ya kan? Jadi sebelum pendekar itu menuntut ilmu kepada gurunya, itu disuruh ngangkat kayu dulu, ngangkat air dulu. Udah capek berbulan-bulan ngangkat air, ngangkat kayu, baru satu jurus diajarkan. Baru satu jurus itu. Nah, ini sekarang pertemuan kita pakai nasi goreng lagi. Ada pula pakai lontong. Ya kan, ruangnya ber-AC. Tetapi kemudian adab dalam menuntut ilmu itu kita ini masih kurang. Mohon maaf nih, ini mohon maaf ibu-ibu, ini ibu-ibu khusus. Saya itu mencoba mencari literatur dan juga kajian para ulama. Kan waktu Nabi Isra Mi'raj itu kenapa perempuan ini lebih banyak dia masuk neraka, ya kan? Ini mohon maaf. Apa sih sebabnya? Nah, salah satu yang saya baca itu adalah ibu-ibu ini, ya, itu selalu melalaikan ketika dia sudah suci, dia tidak mau segera mandi wajib untuk kemudian sholat, puasa. Bersyukur kita orang Pak bayar, Pak, Bu, bayar. Paket ini kalau tidak salah kurang 30 juta ini. Paket yang dibayar oleh Umri kurang 30 ya. 30 juta. Tapi bukan uang itu. Tetapi nilai kita itu untuk dijadikan pengalaman spiritual kita itu untuk kemudian kita pulang itu menjadikan kita tuh produktif, bertanggung jawab, amanah, jujur. Ya. Maka kalau 13 orang nanti pulang, dia harus menjadi contoh bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pagi ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka pengajian bulanan Umri sekaligus pelepasan jamaah umrah dari Umri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Riau, anggota BPH sekaligus Ketua PDM Kota Pekanbaru Pak Jabarullah, Ibu Profesor Wakil Rektor 1, seluruh dosen dan seluruh karyawan Umri yang saya muliakan. Kalau kita di majelis ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuntunan kepada kita di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya alladzina amanu idza qila tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini sering dipotong oleh para ustaz. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebetulnya ayat ini awalnya adalah tentang bagaimana orang-orang beriman itu disuruh oleh Allah untuk berlapang-lapang di majelis ilmu. Ya, ketika kalian disuruh berdiri, berdiri kalian. Kalau disuruh di depan, ke depan kalian mau gitu.
Ini capek Pak Warek, cakap suruh penuhkan ke depan, tak penuh-penuh. Jadi ayat ini tidak serta-merta langsung yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apalagi ini isinya adalah orang-orang yang intelektual dari kampus yang kita cintai ini. Jadi pendahuluan ayat itu himbauan dari Allah kepada orang beriman untuk berlapang-lapang di majelis itu. Wa idza qila ansuzu fansuzu. Jadi kalau kemudian kita disuruh oleh pimpinan majelis itu untuk berdiri, suruh ke depan, baru kemudian jadi berkah dia. Baru yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka ilmu itu, kenapa orang dahulu itu sangat berkah ilmunya, cepat masuk di kepala dan hatinya itu karena patuh-patuh kepada gurunya. Kita ini agak lambat masuknya karena kita ini tidak memberikan adab di dalam ilmu. Padahal adab itu adalah sebelum ilmu. Jadi adab dulu. Kalau dulu kita kecil-kecil ada nonton film pendekar, ya kan? Jadi sebelum pendekar itu menuntut ilmu kepada gurunya, itu disuruh ngangkat kayu dulu, ngangkat air dulu. Udah capek berbulan-bulan ngangkat air, ngangkat kayu, baru satu jurus diajarkan. Baru satu jurus itu. Nah, ini sekarang pertemuan kita pakai nasi goreng lagi. Ada pula pakai lontong, ya kan? Ruangnya ber-AC. Tetapi kemudian adab dalam menuntut ilmu itu kita ini masih kurang, sehingga ilmu itu tidak berkah dia bagi kita. Dicabut keberkahan ilmu itu terhadap kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sekarang ini dianggap majelis ilmu yang ditaja oleh persyarikatan ini kurang mendapatkan perhatian oleh warga Muhammadiyah sendiri. Padahal kalau ustadz-ustadznya kurang apa? Di sini ada Dr. Syarul Umar, ya kan? Ada dokter-dokter sini, Dr. Afdal, dokter kan? Nah, luar biasa. Tapi kenapa kemudian majelis-majelis ilmu yang ditaja oleh persyarikatan ini itu kurang mendapatkan antusias dari warganya? Karena kita ini sudah melemahkan sendiri itu dari sisi adab. Nah, ini pengantar saya ini. Kenapa? Karena ini fenomena yang terjadi di kalangan kita di persyarikatan ini. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang umroh karena kebetulan ya, amanah yang diberikan oleh PWM kepada saya, di samping wakil ketua PWM juga koordinator LPHU, Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Dan saya juga punya travel, bukan berarti ini promosi, nah, punya travel umroh. Alhamdulillah saya mulai bergelut di umroh ini, travel umroh 2010 lagi. Jadi manasik selalu saya sampaikan kepada jemaah umroh. Tadi pas duduk-duduk nih ada WA masuk. Alhamdulillah masuk satu lagi daftar umroh ke travel saya. Lumayan juga DP dari kirimnya, dapat juga PT masuk begitu. Ya. Nah, dalam pengajian ini saya sampaikan sedikit tentang umroh itu. Selalu saya memulai di dalam manasik itu, dan ini untuk kita semua, bukan saja yang nanti jamaah umroh, tetapi kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ayatnya sudah kita hafal. Surah Az-Zariyat, kalau saya ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi hakikat kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Karena inilah nanti akan kita bawa ke hadapan Allah. Itu yang dinilai. Di dalam ayat lain Allah katakan, "Faman yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan." Ini selalu saya ulang ayat ini karena ayat ini luar biasa. Barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah, bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh. Artinya ibadah. Jadi cocok dia. Termasuk juga surat Al-Baqarah di awal surat itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penciptaan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Bekerja ini itu hanya menopang hidup agar kita itu sempurna ibadahnya. Cari rezeki, menopang hidup untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya untuk umrah. Tetapi yang menarik, di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Ya. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian itu sebagai ujian bagi kita. Siapa ahsanu amala? Di antara kita itu yang terbaik amalnya, yang terbaik ibadahnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini banyak ditafsirkan oleh para ulama. Benang merah dari ayat ini tafsirnya adalah kita itu harus memberikan amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya terbatas. Umur kita ini rata-rata cuman sampai 60 sampai 70 kata Rasulullah. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih. Kalau umur Bang Reki berapa dah Bang? Hah? 38 Pak. Bang Reki. Ada umur sini yang sudah di atas 50? Berapa umur Pak? Apa tuh yang beban yang pakai batik itu? Pakai batik apa? Yang belajar. Berapa umur? Berapa umur Pak? 61. Kojak nih Pak. 60 sampai 70. Iya kan? Nah, umat terdahulu Nabi Nuh saja 1000 tahun. Kalau pakai ukuran umur, maka kemudian umur umat Nabi Muhammad ini berarti amalnya pendek, amalnya sedikit-sedikit. Kenapa? Allah sebutkan, kalau kamu ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, maka perbanyak amal soleh. Kalau berdasarkan waktu, satuan waktu, maka kita ini, amal kita ini sedikit dibandingkan umat terdahulu. Nabi Nuh itu 1000 tahun. Tetapi kemudian Allah sudah sampaikan ahsanu amala. Siapa di antara kita ini yang paling baik ibadahnya, paling baik amalnya? Kalau pakai satuan waktu, maka tentulah kita ini kalah dari umat terdahulu. Oleh karena itu, ahsanu amala itu juga itu menandakan Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan ibadah-ibadah yang balasan itu luar biasa. Contoh, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Satu kali dapat Lailatul Qadar sama artinya 83 tahun. Kalau dapat 10 kali 830 tahun. Kalau dapat 20 kali 1600 tahun. Maka umat Nabi itu dia itu amalnya itu lompatannya luar biasa. Kalau dia dapat amal yang disediakan Allah balasannya besar. Itu Lailatul Qadar. Kemudian haji, apa kata Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, ini juga berkaitan dengan umrah dan haji. Al-umrah ila al-umrah kafaratul lima bainahuma, al-hajjul mabrur
laisa lahul jazaa illal jannah. Antara umrah dan umrah, maka dia adalah penebus dosa, kafarat dosa. Kalau misalkan Bang Reki umrohnya 5 tahun sekali, kalau pernah umroh ala kan? Tidak pernah umroh dulu, berarti perdana. Kalau antara umroh ini, besok Bang Reki umroh lagi berikut 2 tahun 3 tahun lagi, maka kalau 3 tahun di umroh, al-umur ila kafaratul lima bainahuma, maka 3 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Umat Nabi itu luar biasa, Nabi Muhammad. Ya. Lalu kemudian kalau haji, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada ampunan, balasannya kecuali surga. Tidak ada lagi pakai pahala, langsung surga aja, langsung masuk. Syarat masuk pahala itu kan surga, masuk surga itu kan pahala. Sekarang haji mabrur langsung masuk surga. Maka beruntunglah orang yang haji, karena orang yang haji ada kesempatan mendapatkan haji yang mabrur. Orang yang tak haji tak dapat. Kabarnya Bang Reki 2027 insya Allah naik haji, ya Bang ya? Masya Allah. Sekarang umroh 2025, 2027 ada umrohnya juga plus hajinya. Berarti 2 tahun dosa yang diampuni, dapat haji mabrur, insya Allah masuk surga. Itu janji Allah, mutafakun alaih, hadisnya sahih itu. Nah, ini yang disebut kemudian ahsan muamalah. Kita memilih amal-amal yang kalau ada kesempatan yang balasan pahalanya dari Allah itu luar biasa. Ya. Kemudian di samping sholat berjamaah di masjid, kita laki-laki terutama, untuk sholat tahajud misalkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita sholat tahajud itu mengangkat derajat kita. Bayangkan kalau sholat tahajudnya itu di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, itu balasannya 1000 kali daripada masjid-masjid yang lain, tempat yang lain. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali. Kalau sholat malam yang tadi disebutkan oleh Allah SWT dalam sebuah ayat itu, ya, itu maqam mahmuda. Bayangkan itu dilakukan selama kita umrah, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram, kali 100.000. Kalau kata mantan kepala Kemenang Siak, ya, balasannya kan 100.000 kali tuh. Nah, itu kalau di sini katanya tanggal pangkal lutut dan apa tadi. Soalnya kita tanggal pangkal lutut 100.000 kali. Bayangkan 100.000 kali. Berapa tahun itu? Begitulah pahala yang Allah sediakan ketika orang umrah, ketika orang haji. Maka apa kata Rasulullah SAW, ya, di dalam sebuah hadis yang lain, lakukanlah haji dan umrah itu berulang-ulang, karena dia menghapuskan kemiskinan dan dosa. Maka ulama itu ada yang umrah terus, ya. Meskipun kan ada yang protes, yang mungkin ini tetangganya miskin, ya, kalau gitu kan diimbangkan. Kalau ada yang kaya, misalkan kita kaya, ya yang miskin juga disantuni, yang anak yatim juga disantuni, yang umrah iya juga. Jangan amal itu dibenturkan. Ya, amal kita semuanya kita harus lakukan, karena ini adalah ya pahala yang sangat besar insya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang umrah berkali-kali, kalau haji kan payah sedikit, gitu kan? Itu menghapus kemiskinan dan dosa, kata Rasulullah SAW. Ya, itu hikmah umrah yang luar biasa. Maka seorang mukmin itu akan mencari
amal ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah SWT. Dia lakukan secara serius. Maka ketika misalkan bulan Ramadan 10 hari terakhir, kita jaga itu supaya dapat Lailatul Qadar. Kita i'tikaf. Maka bersyukurlah orang yang hari ini diberangkatkan umrah oleh Umri. Ada kesempatan. Bahkan luar biasa, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, kata Rasulullah, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala umrah. Belum umrah lagi, ya kan. Kalau misalkan kita ke Madinah dulu kan, nanti miqatnya di Zulkhuleifah, di Bir Ali. Tapi kan kita sudah ziarah dulu di Masjid Quba itu, masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, siapa yang sholat di Masjid Quba itu 2 rakaat, maka ya, balasan pahalanya itu adalah sama dengan pahala umrah. Dia belum umrah, pahalanya sudah dapat dulu. Bayangkan, luar biasa Allah sediakan. Itu baru dari situ. Belum lagi kemudian kata Rasulullah SAW, salat dan doa di Raudhah. Antara mihrab ini dan kemudian tempat tinggalku ini adalah taman-taman surga, kata Rasulullah SAW. Bahkan bisa jadi kita sujud berdiri sholat di Raudhah itu tempat Nabi berdiri, tempat Nabi sujud, tempat Nabi berdoa kepada Allah. Kita berkesempatan di Raudhah. Maka masuk Raudhah sekarang pakai nusuk. Kalau dulu bebas, sekarang pakai nusuk, pakai daftar. Payah masuk sekarang di Raudhah itu. Maka orang berbondong-bondong, yang paham itu berbondong-bondong masuk, bahkan mereka rela antri berjam-jam untuk masuk ke Raudhah itu. Dan itu hanya bisa, kesempatan itu hanya bisa manakala kita umrah. Ya. Umrah itu asal katanya ya dari umur. Apa artinya? Usia, umur. Bisa juga ziarah. Jadi kita memanfaatkan umur yang terbatas ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah SWT itu agar apa? Agar balasan pahala yang kita tabung selama hidup itu ketika menghadap Allah itu sudah siap kita persembahkan kepada Allah SWT. Jadi itu kenapa umrah itu penting. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua hikmahnya adalah umrah itu di tanah suci itu adalah tempat mustajabnya doa. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Di mana saja kita berdoa. Apalagi kita berdoa di tempat yang sangat mustajab, yang memang Allah dan Rasul sudah jamin di situ. Contohnya, kalau di Masjidil Haram itu ada multazam, ada Hijr Ismail, ada di makam Ibrahim. Intinya di putaran Ka'bah dan juga di Sa'i. Berdoalah kita, mau minta ampun dosa dari Allah bisa. Bagi yang belum dapat jodoh, berdoa di situ. Masih banyak tak sini yang belum ada suami atau ada istri? Banyak. Minta di situ. Minta jodohnya itu yang laki-laki, minta yang cantik, yang solihah, yang lemah lembut. Apalagi yang baik agamanya. Itu kalau kata ibu-ibu cari aja di hutan gitu, payah nyari sekarang. Ya. Kalau yang perempuan minta yang ganteng, bagus agamanya, yang kaya. Ya kan? Minta saja. Karena itu tempat mustajab doa. Bagi bapak-bapak ingin berdoa nak nambah, silakan. Tambah sawit, Pak. Nambah itu kan macam-macam ya. Nambah sawit juga bisa. Sambil nambah sawit karena sawit udah luas nambah. Itu bukan saya ngomong tuh, itu yang ngomong tuh, ya. Itu ada terbukti itu jemaah dari Afrika. Mungkin tak pandai dia bahasa Arab. Doanya ketika di multazam itu cuman fulus ya, tapi tidak minta uang. Akhirnya orang heran, termasuk polisi yang jaga, kan yang jaga Hajar Aswad itu kan ada tuh. Apa minta fulus itu?
2-3 tahun setelah itu udah inti kaya dia umroh lagi. Doanya fulus. Salah enggak salah, silakan minta fulus. Ya, tapi Pak Juprizal nanti kalau doa umroh jangan minta rektor. Tunggu dulu. Ya. Itu melawan toke nama itu. Sabar dulu. Ya. Langsung aja Pak. Nah ini mumpung tak ada Pak Rektor. Kalau ada Pak Rektor tak enak pula awak kan gitu. Aku minta copy awak mundur Pak. Baik Pak. Karena itu mustajab doa luar biasa. Apalagi di Raudhah. Maka pertama sekali itu minta diampuni dosa-dosa kita. Dosa kita ini banyak. Jangan sok suci kita. Jangan sok suci. Banyak dosa kita nipu Pak. Ya. Yang terlambat sholat. Ya. Kemudian ini mohon maaf ibu-ibu, ini ibu-ibu khusus. Saya itu mencoba mencari literatur dan juga kajian para ulama. Kan waktu Nabi Isra Mi'raj itu kenapa perempuan ini lebih banyak dia masuk neraka, ya kan? Ini mohon maaf. Apa sih sebabnya? Nah, salah satu yang saya baca itu adalah ibu-ibu ini, ya, itu selalu melalaikan ketika dia sudah suci, dia tidak mau segera mandi wajib untuk kemudian sholat puasa. Dianggapnya masih haid. Lalu kemudian dia nggak sholat. Salah satunya itu. Jadi banyak kita dosa ini. Sementara jujur, dosa yang paling besar di atas dunia ini bukan zina. Zina memang dosa besar. Membunuh memang dosa besar. Yang lain memang dosa besar. Tapi dosa yang paling besar itu dosa kepada Allah. Ninggalkan sholat. Ninggalkan satu sholat itu bisa sepadan dengan membunuh ribuan orang. Bahkan ini salah satu, saya belum dapat referensinya, tapi kalau dia di beberapa di salah satu dosa ya orang meninggalkan sholat itu sama menzinai ibu kandung beberapa kali. Satu sholat wajib. Begitu dahsyat ada meruntuhkan Ka'bah. Luar biasa dosa meninggalkan sholat. Nah, oleh karena itu kita minta ampun kepada Allah di situ. Ya. Maka kalau kita sudah umrah itu ada pengalaman spiritual yang berbeda. Yakin? Ini Ustaz, insyaallah selalu mau jamaah nih. Ustaz ya? Nanti selalu kita kemudian mencari cara bagaimana umrah lagi, mana haji lagi, kan gitu. Kenapa? Karena pengalaman spiritual itu berbeda bekasnya. Kita menangis di Ka'bah, menangis di Raudhah, kan begitu kan? Suami istri saling berdoa, suaminya minta tambah istri lagi, kan begitu? Suaminya minta suaminya setia, melawanlah doa tuh. Mana yang kuat, kan gitu kan? Tapi kalau doa itu nanti itu ada syaratnya. Karena syarat dari doa itu apa? Belakangan itu kita harus melakukan amal soleh, banyak beribadah kepada Allah, insya Allah. Pengalaman spiritual itu yang luar biasa. Maka minta doa. Minta doa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tempat paling mustajab. Nah, itu hikmah yang kedua kita umrah, kita haji. Ya, maka harus didasari dengan ikhlas. Karena satu-satunya ya, ibadah yang ada syiarnya melalui itu pakai kenduri, itu umroh dan haji. Walimatus safar. Kalau orang ibadah sholat kan ada walimatus sholat, tidak ada kan? Kenduri sholat kan ada. Walimatus safar itu haji umroh. Kenapa? Nah, itu terselip nanti kalau kemudian ada riyanya.
Maka dasar kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nah, itu yang kedua hikmah umrah. Yang ketiga hikmah umrah itu apa, Bapak Ibu sekalian? Kita ini orang Indonesia, kita bukan orang Arab. Paling kalau kita mengetahui jejak dakwah Rasulullah dan para sahabat itu dengan membaca kitab sirah nabawiyah, sirah sahabat, perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Biasanya kalau di buku itu paling tinggi dikasih gambar, ya kan? Itu ada beberapa tuh, misalkan kalau sirah nabawiyah itu kan ada apa namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, atau kemudian ada Al-Mubarak Fubi Habib Al-Mubarakfuri. Banyak sekali ya sirah nabawiyah itu. Ada juga saya lupa dari Ibnu Ishaq kalau tidak salah saya, itu ada juga. Banyak sekali kitab sirah nabawiyah. Tetapi paling tinggi kitab sirah nabawiyah itu dibuatlah gambar-gambar. Itu memang memberikan pelajaran yang luar biasa pada kita. Tetapi yang luar biasa ketika kita lihat langsung, contoh kalau kita ke Bukit Uhud misalkan, bagaimana kemudian kita lihat perjalanan perang Uhud misalkan, Rasulullah berperang bersama sahabat ya melawan kafir Quraisy. Dan kemudian kita melihat 70 sahabat yang kemudian syahid, dan itu nampak makamnya di situ. Yang dipimpin syahidnya itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu akan terasa ruhnya berbeda. Kita lihat bagaimana Bukit Uhud itu sangat luas sekali. Bagaimana dulu Rasulullah itu memasang tentara pemanah dari pasukan kaum muslimin. Bagaimana kemudian Khalid bin Walid memutar pasukannya waktu dia masih kafir, memutar pasukannya menyerang pasukan kaum muslimin waktu kemudian tim pemanahnya turun. Itu nampak langsung kita, karena bukitnya langsung. Dan itu beda perasaan kesan spiritualnya kepada kita, beda sekali. Kemudian bagaimana Rasulullah, kita pakai bus, ya ini pakai bus ini dari Mekah ke Madinah itu lebih kurang 6 jam. Mekah ke Madinah itu 6 jam. Bagaimana Rasulullah itu luar biasa, jalannya sudah kayak tol, pakai bus AC, kecepatannya 120 rata-rata, ya itu lebih kurang 6 jam. Bagaimana Rasulullah itu hijrah, jalannya itu masih terjal. Kemudian Rasulullah dikejar lagi oleh kaum kafir Quraisy, ya jaraknya sangat, dan Rasulullah hanya pakai unta. Bayangkan perjuangan Rasulullah SAW. Itu hijrah. Belum lagi ke Gua Hira. Saya sampai hari ini, ya alhamdulillah sudah beberapa kali umroh, belum sampai lagi ke Gua Hira itu. Kecuali miniaturnya, kan ada sekarang tuh miniatur di museum Al-Quran lah ya. Nah, kita ada dibuat situ miniatur Gua Hira. Tetapi ke Gua Hiranya betul, itu ke sana tuh lebih kurang 1 jam apa 1,5 jam itu ke atas. Dan itu sudah dikasih jalan. Kalau dulu luar biasa terjal. Dan bagaimana kita membayangkan Ibunda Siti Khadijah itu mengantar makanan Rasulullah setiap hari ke sana. Berjalan dari Mekah ke tepi Gua Hira itu sudah jauh. Jauh tuh. Kalau pakai bus itu lebih kurang 20 menit. 20 menit pakai bus dari Mekah ke Gua Hira itu. Belum lagi ke atasan. Dan Bunda Khadijah itu mengantar makanannya sampai ke atas. Luar biasa. Dan Rasulullah itu berhari-hari di situ. Rasulullah menjalaninya kalau tidak salah lebih kurang 3 tahun. Sampailah kemudian intensif waktu beliau ingin mulai menerima wahyu. Menerima wahyu pertama itu. Kalau kita lihat itu luar biasa. Belum lagi di Gua Sur ketika Rasulullah itu mampir dulu sebelum hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
Wasat itu juga tinggi jauh. Masya Allah, luar biasa. Perjalanan Rasulullah begitu itu seharusnya menjadi jejak Rasulullah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita tinggal menikmati Islam ini dengan baik. Apalagi kita berada di persyarikatan Muhammadiyah, nggak serius. Sudah berada di persyarikatan, digaji lagi. Digaji nih. Ada yang sukarela? Apa? Oke, ada sukarela. Jangan ini kadang perlu kami sampaikan, menjadi pimpinan wilayah atau pimpinan daerah itu nggak digaji. Saya selalu sampaikan nih rahasia, tapi bukan berarti bermaksud apa-apa, tapi ini sebagai catatan saja. Kalau belum cukup kuat ekonominya, sebetulnya jangan dulu mencalonkan anggota PWM. Saya sampaikan. Kenapa gitu? Karena menjadi anggota PWM itu tempat rengean warga persyarikatan. Belum lagi kegiatan-kegiatan PWM itu kesana kemari, itu gak digaji. Sundukuna juyubuna, dari duit kantong-kantong sendiri. Kecuali untuk hal-hal tertentu saja dibiayai oleh PWM. Dan itu anggarannya sedikit sekali, kecil sekali PWM. Ini alhamdulillah waktu saya kepala biro Kesra kemarin, alhamdulillah ya, dapat hibah ormas Islam, dapat 1 miliar PWM tahun ini. Dapatlah untuk kegiatan dakwah kita kemana-mana, ya, mau mengaktifkan PWM. Maka bisa turba, membina PDM, buat acara segala macam. Alhamdulillah. Tahun depan ada, karena 2 tahun sekali kan. Apalagi Pemprov sekarang tak berduit. Jadi menjadi anggota PWM itu kalau tidak selesai ekonominya, tidak usah. Contoh list Doorpress kemarin itu aja, itu di list itu. Sianu harus ada, ya kan? Nah, dan itu pun dituntut untuk terus bergerak, karena namanya kita gerakan dakwah, ya, pergerakan Harakah Islamiyah kita ini, Muhammadiyah ini. Sementara nih, mohon maaf saya bukan bermaksud apa-apa, kita di sini bermuhammadiyah itu digaji karena bekerja kan. Maka sebetulnya harus serius lagi, harus lebih serius, harus lebih rajin, ya, harus lebih rajin. Kalau melihat apa yang menjadi dakwah Rasulullah SAW, maka Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Maka saya sering katakan, kalau saudara-saudara kita yang lain, mereka cuman, ya, bukan berarti merendahkan, secara nama saja kita tuh udah paling tinggi. Sana tuh Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, kayak gitu, wasliyah, kayak gitu kan. Apalagi Perdi. Kalau kita Muhammadiyah, pengikut Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita ini pengikut Muhammad. Seharusnya kita ini mencontoh betul Nabi. Apalagi Ibu Aisyah ini, Aisyah, ya, pengikut Aisyah, istri Nabi, itu cerdas, akhlaknya luar biasa, ya kan? Maka melalui umrah ini nanti kita ingin, ya, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, 13 orang ini nanti yang diberangkatkan itu, pertama betul-betul serius beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan ambillah pelajaran di sana. Sehingga dengan pelajaran tersebut, maka Rasulullah katakan, kenapa haji yang mabrur itu dan kemudian juga umrah itu mendapatkan pahala yang besar? Karena Allah sudah sediakan, ya, di sana itu ibadahnya tuh balasannya ratusan ribu kali. Kemudian doanya dikabulkan, dosanya diampuni, kemiskinan juga dihilangkan, ya kan? Kemudian pelajaran berharga dalam dakwah Islam itu juga sudah ada terbentang di sana. Kalau kemudian juga tidak bisa mengambil pelajaran, pulang dari situ, kan rugi. Maka kalau orang mampu mengambil pelajaran itu, pantaslah Allah katakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Kenapa? Sudah tersedia semua di situ.
Bersyukurlah orang yang diberangkatkan umrah. Ya. Bersyukur kita berangkat umrah. Orang Pak bayar Pak, Bu, bayar. Paket ini kalau nggak salah kurang 30 juta ini. Paket yang dibayar oleh umrah lebih kurang 30 lah ya. 30 juta. Tapi bukan uang itu. Tetapi nilai kita itu untuk dijadikan pengalaman spiritual kita itu untuk kemudian kita pulang itu menjadikan kita tuh produktif, bertanggung jawab, amanah, jujur. Ya. Maka kalau 13 orang nanti pulang, dia harus menjadi contoh bagi yang lain. Tapi juga ada memang teguran Allah di sana untuk mensucikan kita, untuk dicuci kita di sana. Itu ada. Orang biasanya ngomongnya jorok dan seterusnya, karena dalam umrah tu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Umrah haji itu apa kata Allah? Ya. La rafatha wala fusuq wala jidal. Tak boleh rafath, tak boleh fusuq, fasik, tak boleh jidal, berbantah-bantah. Kalau orang tak berbuat fasik, ya, tak berbuat kemudian rafath, kata-kata kotor, dan kemudian tidak berdebat yang tidak produktif, berbantah-bantahan, lalu dia terbiasa selama dia itu di tanah suci, dan bekalnya itu hanyalah takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu untuk ibadah umrah haji. Ketika dia pulang, akhlaknya lebih baik. Tidak suka dia berbuat fasik, tidak suka dia rafas, tak suka berbantah-bantah, dia kerja saja, amanah. Maka maksud Pak Rektor itu untuk kemudian memberangkatkan umrah itu seperti itu, supaya ketika pulang umrah semua kita ini produktif, semua kita ini jujur, bertanggung jawab, amanah. Masya Allah, ada hikmah yang kita ambil dari perjalanan spiritual umrah itu maksudnya. Nah, kita berharap seperti itu, karena universitas lain tidak ada buat wirnya. Saya nggak tahu nih buat apa enggak nih, wir buat enggak? Ada enggak seperti itu wir? Rasa saya tidak ada. Umri yang ada, Masya Allah, zaman Pak Saidul Amin. Kalau besok setelah Pak Saidul Amin nanti rektornya berganti, ya, itu program ini tolong jangan dihilangkan, ya, karena mungkin kalau dari gaji nabung cukup tidak untuk umroh, dari gaji cukup tidak umroh, dikumpul-kumpul cukup tidak? Cukup juga, tapi lama ya. Masya Allah. Apalagi ini kan ada program dana pensiun umri itu diproduktifkan, luar biasa. Kalau sudah produktif, Masya Allah. Jadi kita berada di persyarikatan yang luar biasa, yang penuh berkah ini. Insya Allah kita jaga persyarikatan kita ini. Tolong dijaga, ya, dijaga. Ya, kami di pimpinan wilayah itu selalu yang diingatkan, ya, oleh PP, oleh PWM, ya, itu kan luar biasa tuh ketua PP itu, ya, Muslim yang mengamalkan ihsan, ya, anta'budallaha ka'annakum tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu beribadahlah kamu seolah-olah Allah melihat kamu. Kalau kamu tidak benar Allah, kamu tidak benar Allah melihat kamu. Tidak akan terpenjara oleh hal duniawi seperti materi dan jabatan. Meskipun kita tidak alergi, karena itu kita jadikan sebagai khairun nas anfa'hum linnas, sebagai alat untuk beramal soleh. Materi dan jabatan itu sebagai alat untuk beramal soleh. Tapi kita selalu di Muhammadiyah, termasuk juga apa yang kata Kiai Haji Madalan. Kiai Haji Madalan mengatakan, carilah olehmu harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, tapi kalian gunakanlah sedikit untuk kebutuhan kalian, dan sisanya diberikan untuk umat ini, untuk menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan perkokoh kedudukan kalian di muka bumi ini. Karena orang soleh itu Masya Allah, Allah muliakan dia. Man amila salihan min dzakrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh,
laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah akan hidupkan dia dalam keadaan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hidupnya tenang, rezekinya berkah, anaknya soleh solehah, menyenangkan qurrata ayun, istrinya taat, suaminya soleh, menjaga diri, masya Allah, rumah tangganya baiti jannati. Nah, itu bisa didapat, salah satunya adalah sebagai hikmah perjalanan dari ibadah yang kita lakukan. Salah satunya hikmah perjalanan umrah, karena di umrah itu luar biasa. Nah, kalau kita mau menghayati umrah itu termasuk juga lita'arufu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Bayangkan, mulai dari orang yang berkulit putih sampai berkulit paling hitam, orang yang paling mancung hidungnya sampai yang paling pesek ada di sana. Luar biasa. Makanya umrah itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Nah, oleh karena itulah harapan kita bersama, program umrah yang dilaksanakan oleh Umri ini ya, kepada karyawan-karyawannya, menjadikan Umri ini menjadi lebih baik. Saya terakhir ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, ada satu cerita yang disampaikan oleh seorang ulama di Indonesia. Bayangkan, kalaulah umrah kita ini atau haji kita ini haji yang mabrur, setiap tahun jamaah haji Indonesia ini 200.000 lebih. Setiap tahun jamaah haji kita 200.000 lebih, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Bayangkan kalau semuanya itu, yang haji itu semuanya haji yang mabrur 200.000 ini setiap tahun. Kalau 1 tahun berapa? Kalau 2 tahun, 10 tahun 2 juta, ya kan? Kalau 20 tahun 4 juta. Dan kalau 4 juta itu adalah orang-orang yang berada di pemerintahan, ya, berada di universitas, berada di tengah masyarakat, orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Orang yang haji mabrur ini berjalan di muka bumi ini, di masyarakat, maka tempat itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Allah, walau anal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya kalaulah suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Salah satunya adalah kalau kita hajinya itu mabrur, umrahnya itu betul-betul mabrur, makbulah, begitu. Oleh karena itulah 13 orang ini nanti, ya, itu kadang-kadang jadi sorotan itu. Aku pulang umrah semacam tambah cenaku, pulang imannya, itu sampai macam itu, ya kan? Semakin umrah, kadang ada juga dibuka oleh Allah aslinya kayak apa, ya kan? Mudah-mudahan insyaallah umrah kita, haji kita adalah haji yang atau umrah yang mabrur. Mudah-mudahan seperti itu, sehingga insyaallah performa umrah ini akan meningkat karena diisi oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang mana, dan orang-orang yang profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.